Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mbayu Mario, dosen tetap di Program Studi Proteksi Tanaman, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu entomologi, yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah entomologi dengan kode 23G06110503 ditujukan bagi mahasiswa semester 2 pada program studi proteksi tanaman dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah tatap muka dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan materi serta 2 sesi ujian yaitu UTS dan UAS. Secara umum mata kuliah ini membahas tentang arti penting dan ruang lingkup entomologi, karakteristik anatomi internal dan eksternal serangga, dan pengenalan ordo-ordo penting serangga. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan arti penting entomologi, menjelaskan karakteristik anatomi internal dan eksternal serangga, dan dapat mengidentifikasi ordo-ordo penting serangga. Mata kuliah ini berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan kedua atau CPL 2 pada program studi proteksi tanaman, yaitu mampu menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan proteksi tanaman untuk menerapkan teknologi perlindungan tanaman berwawasan lingkungan, yang telah tercantum pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dapat meliputi CPMK 1 memiliki kemampuan menjelaskan arti penting entomologi, CPMK 2 memiliki kemampuan menjelaskan karakteristik anatomi internal dan eksternal serangga, dan CPMK 3 memiliki kemampuan melakukan identifikasi ordo serangga. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Materi yang akan disampaikan dapat dilihat dan diunduh melalui Learning Management System di internal Universitas Hasanuddin, yaitu Sekolah versi 2. Saya juga menyediakan media pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran dan kuis menggunakan Wayground atau Quizzes. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun melalui diskusi terbuka, tanya jawab di kelas, serta forum daring pada Sekolah versi 2. Penilaian dilakukan melalui pendekatan asesmen sumatif berupa tugas mandiri, yaitu review materi, laporan praktikum, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, sesuai dengan ketentuan RPS. Pada akhir praktikum akan terdapat tugas project-based learning, yaitu koleksi dan awetan kering dan basah serangga. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu cooperative learning, dan metode pembelajaran pada praktikum yaitu project-based learning, dengan pendekatan seperti demonstrasi serta respon kreatif mahasiswa. Referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain Triplehorn dan Johnson tahun 2005, Gulan dan Cranston tahun 2014, serta artikel ilmiah dari jurnal internasional berputasi. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah entomologi dengan topik definisi dan ruang lingkup entomologi, karakteristik serangga, dan pembuatan koleksi dan awetan serangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, baik, untuk pertemuan kita yang pertama kali ini di mata kuliah entomologi ya, dengan kode 23G06110503 ya. Pada pertemuan pertama hari ini mungkin saya absen dulu ya. Oke, saya kira mungkin semuanya sudah hadir ya, sesuai dengan absen. Yang pertama kontrak perkuliahan, kemudian definisi entomologi, ruang lingkup entomologi, karakteristik serangga dan orientasi tubuh, koleksi dan awetan serangga. Ya, jadi pertemuan kali ini outline-nya seperti ini.
Oke, perkenalkan nama saya, mungkin ada yang belum tahu, nama saya Mbayu Mario, ya, dan bidang keahlian saya entomologi, dan profil lulusan saya dari S1, S2 Universitas Brawijaya, dan S2 yang kedua kalinya yaitu di Taiwan. Oke, untuk kontrak perkuliahan, di kelas ini dosen pengampunya ada 3, yaitu Prof. Ici Diana Daud, Dr. Melina, dan saya sendiri. Jumlah SKS-nya ada 2 untuk kuliah, 1 SKS untuk praktikum, kemudian tatap mukanya secara luring ada 14 kali, ada ujian tengah semester 1 kali, dan ujian akhir semester 1 kali. Ya. Kemudian keterlambatan lebih dari 15 menit dianggap terlambat atau late. Kemudian maksimal tidak mengikuti perkuliahan tatap muka sebanyak 3 kali per semester, atau hadir 13 kali. Nah, atau kehadirannya tidak kurang dari 80% sesuai dengan peraturan rektor, ya. Jika lebih dari aturan tersebut, maka akan memperoleh nilai E sesuai dengan aturan rektor. Kemudian berpakaian sopan dan rapi, berkemeja dan bersepatu, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, dilarang makan tapi minum diperbolehkan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang sakit atau izin, mungkin disertai surat izin atau surat sakit dari dokter sesuai dengan peraturan rektor. Kemudian tidak ada toleransi keterlambatan tugas karena diatur secara tersistematis di sekolah. Tidak ada juga toleransi tugas dari hasil plagiasi dan hasil dari artificial intelligence. Oke, ini bahan-bahan kajian yang akan kami sajikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Untuk capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL, mampu menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan proteksi tanaman untuk menerapkan teknologi perlindungan tanaman berwawasan lingkungan. Kemudian diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu memiliki kemampuan menjelaskan arti penting entomologi, dengan sub CPMK-nya mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan manfaat bidang entomologi serta karakteristik dari serangga. Oke, sebelumnya dari adik-adik ini mungkin sudah tahu apa itu entomologi? Ada yang bisa jelaskan? Ya. Entomologi itu berasal dari 2 kata, yaitu entomon dan logos, di mana entomon itu artinya serangga, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Iya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Nur Amalia bahwa entomologi itu berasal dari 2 kata, yaitu entomon yang artinya serangga, kemudian logia yang artinya studi atau ilmu, sehingga secara bahasa entomologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga, ya. Jadi selanjutnya mungkin ruang lingkup entomologi. Jadi ruang lingkup entomologi ini sangat luas ya, mulai dari ilmu pertanian, dari kesehatan manusia bahkan, kemudian juga dari ternak dan peliharaan, ada juga yang hidup di perairan yang berkaitan dengan perikanan, kemudian juga ruang lingkup entomologi yang lainnya bisa dilihat dari segi anatomi, dari fisiologi, dari habitat, perilaku, ekologi, klasifikasi, penyebaran, dan kepentingan, bahkan kepentingan ekonomi ya. Nah, ini adalah beberapa organisasi entomologi yang sangat mendunia, bahkan di setiap negara juga ada. Contohnya di Indonesia ada Perhimpunan Entomologi Indonesia, di Malaysia ada Persatuan Entomologi Malaysia, di Inggris ada Royal Entomological Society, di Amerika ada The American Entomological Society, dan lain-lain ya. Kemudian
ada beberapa konferensi atau pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para entomolog atau peneliti-peneliti entomologi seluruh dunia yang baru-baru ini tahun kemarin dilaksanakan di Kyoto, yang 2 tahun sebelumnya di Helsinki, dan sebelum 2022 ada 2016 di Florida, Amerika. Ya, di sini ada video yang menjelaskan mengapa serangga ini merupakan organisme yang paling sukses di muka bumi ya. Coba kita saksikan video dari YouTube. If insects suddenly morphed into large beings and decided to wage war on us, there's no doubt that humans would lose. We'd simply be crushed by their sheer numbers. There are an estimated 10 quintillion individual insects on Earth. That's a 1 followed by 19 zeros. So compared with our population of about 7 billion, these invertebrates outnumber us by more than 1 billion to 1. Their astounding numbers exist at the species level as well. There are more than 60,000 vertebrate species on the planet. Ya, itu tadi video yang menjelaskan mengapa serangga itu organisme paling sukses di muka bumi. Yang pertama dapat disimpulkan karena biodiversitasnya tinggi. Yang kedua, ukurannya kecil sehingga dapat bersembunyi. Kemudian fisiologi adaptif dan pertahanan diri yang dapat hidup di berbagai habitat, baik di habitat yang sangat panas, yang dingin juga bahkan sekalipun. Kemudian mobilitasnya tinggi karena memiliki sayap, ya. Kemudian serangga dapat bermetamorfosis sempurna sehingga tidak terjadi yang namanya kompetisi di dalam spesies yang sama. Kemudian ada juga peran ekologis yang sangat beragam menempati ceruk atau ceruk pada berbagai macam ekologi. Kemudian ada juga potensi biotik tinggi yang dapat menghasilkan keturunan yang sangat banyak pada satu kali bertelur. Oke, kemudian ada peranan serangga sebagai polinator yang menyerbuki buah-buah atau tanaman yang kita butuhkan untuk kita konsumsi. Kemudian ada yang sebagai hama, kemudian ada yang sebagai vektor penyakit pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan juga, tanaman, ya, bisa juga menjadi carrier penyakit pada manusia. Kemudian ada juga yang berperan sebagai predator dan atau parasitoid, ya. Ada juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan tekstil, bahan industri. Kemudian ada juga scavenger atau pemakan bangkai, bahan penelitian, bahan makanan, kesenian, budaya masa lampau. Ada juga sebagai bahkan bahan untuk pembuatan obat, ya. Nah, kalau kita lihat dari segi biodiversitas, di sini terlihat bahwa serangga khusus untuk kumbang saja itu menempati 22% dari keseluruhan spesies Eukaryota. Jadi secara total kasarannya ini lebih dari separuh dari spesies Eukaryota adalah serangga, ya. Kemudian ini adalah penggolongan hama berdasarkan sistematika. Ada yang digolongkan dari invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, dari golongan arthropoda termasuk juga serangga, ada juga dari moluska, dari keong, kemudian dari golongan hewan-hewan bertulang belakang ya vertebrata, ada dari mamalia seperti tikus, gajah, kelinci, kelelawar, babi hutan, dan juga dari golongan burung atau aves, ya. Kalau yang ini adalah klasifikasi serangga dimulai dari Animalia, kemudian diturunkan ke filum, ada filum Arthropoda, kemudian ada juga beberapa filum lain dengan jumlah 34 filum. Kemudian dari Arthropoda ini diturunkan lagi ke 5 subfilum, ada Trilobita morpha yang sekarang sudah menjadi fosil, kemudian Chelicerata, Myriapoda, Crustacea, dan Hexapoda. Nah, serangga ini ada di Hexapoda atau Arthropoda yang kaki atau bertungkai 6. Kemudian dari Hexapoda turun ke pembagian ke kelas, yaitu dibagi 2, ada Entognatha dan ada Exognatha yang disebut sebagai serangga. Nah, dari Entognatha ini ada 3 ordo, Protura, Diplura, dan Collembola.
yang dulunya mereka merupakan bagian dari serangga, tetapi sekarang sudah dikeluarkan dari serangga. Nah, kemudian dari Exognatha atau serangga ini ada sekitar 28 ordo. Nah, dibagi menjadi dua subkelas, Apterygota dan Pterygota atau serangga yang tidak bersayap, dan juga Pterygota, serangga yang bersayap. Untuk serangga yang tidak bersayap ini hanya ada 2 ordo, sedangkan yang Pterygota ada 26 ordo. Nah, yang tidak punya sayap ini hanya ada 2 ordo, yaitu Microcoryphea dan juga Zygentoma, ya. Nah, untuk yang serangga-serangga bersayap atau Pterygota dibagi menjadi 2 lagi superordonya. Ada serangga yang perkembangan sayapnya di luar tubuh atau Exopterygota. Ada juga serangga yang perkembangan sayapnya di dalam tubuh atau Endopterygota, ya. Kalau Exopterygota ini adalah serangga-serangga secara sederhananya merupakan serangga-serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna, ya. Jadi contohnya mungkin di ordo-ordo Orthoptera atau golongan belalang, kemudian jangkrik, ada juga ordo Odonata dari golongan capung, Blattodea, kecoa, dan lain-lain. Kemudian untuk superordo Endopterygota atau serangga yang perkembangan sayapnya di dalam tubuh, bisa dilihat dari serangga-serangga yang bermetamorfosis sempurna, ya. Contohnya dari ordo Hymenoptera, golongan dari semut, kemudian juga lebah. Ada juga dari golongan ordo Coleoptera, kumbang-kumbang, kemudian lalat dari Diptera, Lepidoptera dari kupu-kupu yang mungkin secara umum kita sudah tahu. Dan ada jumlahnya 11 ordo, ya. Iya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Aldo. Perkenalkan, nama saya Aldo. Pertanyaan saya, Pak, kenapa bisa kolembola itu tidak dikategorikan lagi sebagai serangga? Oke, pertanyaannya mengapa kolembola digolongkan ke Entognatha yang padahal dulunya adalah Exognatha, ya. Jadi Entognatha dan Exognatha ini dibagi berdasarkan letak alat mulutnya. Jadi kalau Entognatha ini alat mulutnya berada di dalam tubuh, ya. Sedangkan kalau Exognatha alat mulutnya terlihat di luar tubuh. Nah, sehingga ketiga ordo ini, Protura, Diplura, dan Kolembola, karena karakteristik itu berbeda dengan yang 28 ordo lainnya, sehingga dia dikeluarkan dari insekta atau Exognatha, ya. Ya, jadi ada beberapa binatang yang mungkin sering kita jumpai di tempat umum, seperti mungkin serangga, kemudian laba-laba, kemudian ada kalajengking, mungkin juga pernah kita konsumsi udang, lobster, kemudian pernah juga mungkin kita lihat lipan atau kaki seribu, ya. Nah, kesemuanya contoh binatang ini tergolong ke dalam arthropoda, tetapi yang digolongkan ke dalam serangga hanyalah yang pada gambar di ujung ini, ya. Ada beberapa perbedaan di antara mereka. Walaupun masih dalam satu golongan arthropoda, filum arthropoda, bisa kita lihat dari sini untuk hexapoda atau serangga, pembagian tubuhnya dibagi menjadi 3, kemudian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Sedangkan untuk Chelicerata, contohnya Chelicerata, laba-laba, tungau, itu dibagi menjadi 2 bagian tubuhnya, yaitu cephalotoraks dan abdomen. Kemudian ada Myriapoda yang contohnya kaki seribu, kelabang, yang dibagi 2 juga, yaitu kepala dan terang. Kemudian dari krustasea atau seperti udang atau lobster, itu dibagi 2 juga, cephalotoraks dan abdomen. Nah, morfologi umum dari arthropoda ini tubuhnya berruas-ruas, embelannya juga berruas-ruas, tubuhnya simetris bilateral, rangka luar yang kita sebut sebagai exoskeleton ini berbahan dasar dari kitin yang berganti nantinya secara periodik atau nantinya akan terjadi pergantian kulit. Kemudian saluran pencernaannya berbentuk tabung dari mulut ke anus, kemudian juga sistem peredaran darahnya terbuka. Ada juga rongga tubuhnya atau rongga darahnya disebut sebagai hemokol.
Ada juga sistem sarafnya disebut sebagai sistem saraf tangga tali, otot rangkanya yang bergaris melintang, pernafasannya dengan sistem trakea, kemudian tidak ada silia atau nefridia, dan jenis kelaminnya hampir seluruhnya terpisah. Jadi antara jantan dan betina merupakan individu yang terpisah. Ya. Kemudian ini adalah gambar pembagian tubuh secara umum pada serangga yang tadi dibagi menjadi 3 bagian, kepala, toraks, dan abdomen ya. Jadi kalau kepala ini nantinya ada mata, antena, mandibel atau alat mulut. Kemudian bagian toraks ini adalah kelengkapan untuk bergerak seperti sayap, 2 pasang sayap, dan 3 pasang tungkai ya. Tapi di sini juga ada beberapa spirakel atau alat pernafasan. Kemudian pada bagian abdomen di sini terletak banyak spirakel atau lubang-lubang untuk pernafasan dan juga sebagian besar dari sistem reproduksi ya, dan juga sebagai saluran akhir dari sistem pencernaan. Nah, kalau kita lihat morfologinya mulai dari kepala, di sini ada 6 segmen yang terdiri dari antena, mandibel, maksila, dan lain-lain. Kemudian fungsi dari kepala sebagai pengumpul makanan, alat sensorik, sebagai juga pusat saraf karena di sini letaknya adanya otak. Kemudian morfologi umumnya pada toraks ada 3 segmen, ada yang disebut dengan segmen pertama protoraks, segmen kedua atau tengah mesotoraks, dan segmen ketiga atau yang paling belakang adalah metatoraks. Ya, masing-masing ketiga segmen ini dilengkapi oleh alat bergerak seperti tungkai dan juga 2 segmen terakhir yang di belakang dilengkapi dengan sayap. Kemudian fungsinya ya pada toraks ini ada alat gerak, juga alat terbang, alat pernafasan seperti spirakel, kemudian juga bahkan pada beberapa serangga alat pendengarannya berada di tungkai. Nah, kalau untuk di abdomen ini ada 10-11 segmen ya, dari mungkin ada juga fungsinya sebagai alat pendengar, ada juga alat pernafasan, dan juga sebagian besar letaknya alat reproduksi ya. Nah, kemudian ini orientasi tubuh. Jadi pada saat kita melihat atau memotret serangga, kita bisa melihat bagian tubuhnya secara anterior atau bagian depan, posterior atau bagian belakang, sefalik itu bagian kepala, kaudalnya bagian ekor atau bagian belakangnya, kemudian dorsal sisi atasnya tubuh, sisi atas ini, kemudian ventral, lateral dari samping, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk nantinya di akhir pertemuan itu akan ada tugas mengumpulkan koleksi dan awetan kering dan basah ya. Untuk itu saya harus perkenalkan dulu alat-alat apa saja dan tekniknya bagaimana, secara teori bagaimana. Apa saja seperti mungkin sweep net ini untuk mengoleksi serangga-serangga yang terbang ya di permukaan kanopi. Kemudian ada juga light trap untuk memerangkap, memancing datangnya serangga yang aktif pada malam hari. Kemudian juga ada yang namanya pitfall atau perangkap jatuh yang dibenamkan ke dalam tanah, dibenamkannya juga sejajar dengan permukaan tanah, yang fungsinya nantinya adalah untuk memerangkap serangga-serangga yang aktif di permukaan tanah, yang mungkin seperti semut. Kemudian juga ada dari luar serangga, kolembola, ada juga mungkin laba-laba, dan lain-lain. Kemudian ada juga kertas segitiga yang kita gunakan nantinya untuk menyimpan sementara kupu-kupu atau mungkin ngengat ya, karena mungkin tidak bisa kita lakukan preparasi di lapangan, sehingga kita tempatkan sementara dulu di kertas, kemudian nanti pada saat di lab, laboratorium baru akan diatur sayapnya dan lain-lain. Kemudian ada juga ada tempat relaksasi spesimen untuk spesimen yang sudah keras ya. Ada juga pinning block dan jarumnya. Nah, kemudian posisi-posisi tusukan jarum ini ada yang letaknya di tengah tubuh, tepat di tengah tubuh, ada juga di bagian sebelah kanan ya. Tepatnya di bagian toraks segmen kedua.
Kemudian ada juga lem khusus untuk serangga, untuk merekatkan serangga pada kertasnya. Ada juga untuk mereparasi bagian tubuh yang sudah terlepas dengan bagian yang lainnya. Nah, berikut merupakan posisi-posisi yang harusnya dilakukan untuk spesimen yang di-mounting pada kertas segitiga. Nah, pada saat di-mounting, posisinya contohnya seperti ini yang baik. Kemudian ini contohnya untuk kupu-kupu, menggunakan spreading board untuk melebarkan sayapnya. Kemudian ini untuk awetan basah, kita panaskan air terlebih dahulu untuk serangga-serangga pradewasa yang ukurannya lebih besar daripada pensil ya. Jadi mungkin larva-larva di dalam tanah, uret, atau mungkin ulat-ulat yang sangat besar mungkin ya. Jadi kita harus lakukan pematangan dulu bagian-bagian kutikulanya menggunakan air yang mendidih ya selama 1 menit. Kemudian baru nanti dipindahkan ke larutan kahle dan dialkohol. Kemudian ini untuk pengawetan kaca preparat, tapi ini tidak akan kita jelaskan lebih lanjut karena nanti ada di mata kuliah selanjutnya. Nah, referensi-referensi yang bisa digunakan untuk mendukung mata kuliah ini antara lain ya ini Gulan, Triple Horn, dan Karlshofen. Ada juga buku-buku lain seperti ensiklopedia entomologi dan sebagainya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya, mungkin kita lakukan kuis dulu terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan kalian setelah penyampaian materi ini ya. Silahkan mungkin digunakan device-nya seperti HP ya. Silahkan buka Wayground atau Quizzes ya. Ya, silahkan masukkan kodenya atau mungkin men-scan barcode ini, boleh. Masukkan namanya dan langsung mulai saja, silahkan. Ya, posisi pertama ditempati oleh Aichan. Kemudian disalip oleh Wardani Syahrani. Ya, sudah kita dapatkan pemenangnya. Juara 1 Aichan, juara 2 Shirley, dan juara 3 Nur Amalia. Ya, saya kira nilainya sudah bagus ya, rata-ratanya satu kelas 84%. Ya, ada yang dapat 90, 80 ya. Oke, seluruh materi yang saya sampaikan pada hari ini telah saya unggah pada Sekolah versi 2, jadi mungkin silahkan untuk dibaca kembali jika ingin mempelajarinya lebih lanjut, silahkan download atau unduh pada sekolahnya masing-masing ya. Oke, saya rasa cukup sekian kuliah saya pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Demikian penjelasan dan dokumentasi proses pembelajaran untuk mata kuliah entomologi pada program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.